Ada yang tahu kenapa kita penting hormat kepada orang tua dan guru? Ya. Jadi kita penting hormat kepada orang tua karena orang tua lah yang ibu kita yang melahirkan kita, dan ayah kita lah yang berjasa di dalam hidup kita. Jadi menghormati orang tua itu adalah kewajiban bagi setiap anak untuk diwajibkan dalam Islam. Jadi di dalam Islam ini sangat ditekankan dalam menghormati kedua orang tua. Jadi ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam berbakti kepada orang tua. Yaitu yang pertama, kita yaitu kita akan mendapatkan amal yang paling utama. Yang kedua yaitu apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, jadi semua apa yang kita lakukan itu mendapatkan keridhaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu lebih baik kalau kita meminta ridho terhadap orang tua terlebih dahulu. Misal kalian mau ujian kenaikan kelas, jadi itu lebih baik untuk meminta ridho terhadap orang tua terlebih dahulu, karena ridho orang tua itu adalah ridho yang paling utama. Yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusan dan setiap apa yang akan kita lakukan. Yang keempat yaitu berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan mendapatkan pahala juga. Yang kedua yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Jadi guru ini juga harus kita hormati, karena guru ini adalah orang yang menyalurkan ilmu ketika kita di sekolah. Jadi guru ini adalah orang tua kita ketika di sekolah. Jadi wajib untuk dihormati. Manual. Kenapa? Karena guru ini sangat penting, dan tanpa guru kita tidak akan mendapatkan keberkahan juga. Jadi ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menghormati guru. Yang pertama yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu akan lebih mudah ketika kita menerima pembelajaran. Yang ketiga yaitu akan selalu didoakan oleh guru. Jadi ketika kita menghormati guru, kita akan selalu didoakan oleh guru sampai kapanpun. Dan juga yang terakhir itu akan membawa berkah dan memudahkan segala urusan. Yang ketiga yaitu cara berbakti kepada orang tua. Ada banyak cara ketika kita ingin berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu kita bisa berbakti dengan melaksanakan nasihat yang diperintahkan oleh orang tua. Jadi ketika kita disuruh-suruh oleh orang tua, kita harus mengikuti dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua yaitu merawat. Jadi ketika orang tua kita dalam keadaan sakit atau orang tua kita sedang membutuhkan, kita harus merawatnya dengan kasih sayang dan dengan keikhlasan. Yang ketiga yaitu rela berkorban untuk orang tuanya. Ada juga beberapa hal ketika ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Jadi kalau ada orang tuanya yang meninggal, tidak usah sedih karena bisa berbakti juga, yaitu dengan cara merawat jenazahnya kalau mampu. Yang kedua yaitu melaksanakan wasiat atau janji-janji yang telah diberikan oleh orang tua kita. Dan terakhir yaitu mendoakan orang tua yang telah tiada. Jadi itu kewajiban kita untuk mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Yang terakhir yaitu cara berbakti kepada guru. Yang pertama yaitu menghormati dan memuliakan. Jadi kita tidak boleh melawan guru, kita harus selalu menghormati bagaimanapun keadaannya. Yang kedua yaitu mengamalkan ilmunya. Yang ketiga tidak melawan dan selalu berkata sopan. Jadi kita kepada guru tidak boleh melawan, kita harus selalu menghormati, kita harus berkata sopan, kita tidak boleh membentak guru. Jadi itu adalah cara-cara ketika kita berbakti kepada orang tua atau guru. Jadi
menghormati dan menyayangi guru dan orang tua ini adalah kewajiban kita sebagai anak dan orang tua. Bagaimana paham sama materi ini? Jadi kita mempunyai kewajiban untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi di sini kan gaya belajarnya beda-beda ya, beda-beda. Ibu belum tahu mana yang senang menulis dan senang bergerak ketika belajar. Jadi ibu mengirim polling di grup. Itu bisa kalian isi. Yang pertama yaitu auditori. Itu auditori meresum apa yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua yaitu visual. Visual ini membuat peta konsep. Jadi membuat peta konsep tentang materi yang telah dijelaskan. Terus yang kinestetik, karena kinestetik ini gaya belajarnya tidak bisa diam, jadi harus bergerak. Jadi kinestetik ini membuat drama pendek. Ayo bisa diisi pollingnya. Jadi ini kinestetik ya. Terus yang ini auditori. Terus yang tengah visual. Jadi ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan tugasnya. Yang kinestetik mempraktekkan di depan ya. Jadi semuanya ketika selesai nanti dipresentasikan di depan. Baik banget, sangat sopan. Nah ini contohnya segini aja kan menghormati. Seorang murid menghormati gurunya pada saat di jalan, saat bertemu di jalan, terus mengatakan salam dan juga saling kepada gurunya. Jadi ada tangan seperti itu. Terima kasih. Tangan dulu untuk inisiatif. Visual.
gurunya. Terus ketika kita sudah memahami tiga ini, kita akan bisa menelaah pentingnya dari menghormati dan menyayangi orang tua serta guru. Nah, kita sudah menerapkan ini semua, nanti kita akan menghasilkan sebuah kepribadian, yaitu kita akan terbiasa menghormati orang tua dan guru. Terima kasih. Pulang dulu untuk kedua. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan bacaan. Oh iya, minggu depan kita waktunya pembelajaran tentang materi sholat dan zikir. Nanti kita praktek ya. Jadi itu saja, Ibu tutup. Oh iya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya yaitu kita wajib untuk menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, karena merekalah orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.